Baik, saya lanjutkan ya materi kita di mata kuliah aplikasi komputer bisnis ini. Hari ini kita akan coba bahas part 9 ya, dan nanti akan diikuti dengan praktikum 9 ya. Part 9 ini kita bicara tentang bab 4 ya, fungsi teks ya. Modulnya sudah saya share ya. Silahkan sambil dibuka ya. Di sini juga saya coba tampilkan modulnya ya, di samping layar Excel saya tampilkan sekalian layar untuk menampilkan modulnya sehingga bisa diikuti bersama-sama ya. Jadi fungsi teks ini, kalau kemarin kita bicara tentang fungsi logika ya, kalau fungsi teks ini adalah fungsi untuk mengambil sebagian karakter ya. Karakter ini bisa berupa huruf atau tanda baca begitu ya. Nah, tapi yang kita mau sebagian saja dari sebuah teks di Excel. Jadi kalau misalnya di salah satu sel di Excel itu terdapat teks itu bisa berupa kata atau kalimat begitu ya, atau ya pokoknya teks huruf-huruf, rangkaian kata, rangkaian huruf, rangkaian karakter begitu ya. Nah, bisa kita ambil sebagiannya baik di awal, di tengah maupun di akhir dari teks itu. Ya, tentu saja tujuannya adalah lagi-lagi untuk memudahkan operasi kita dengan menggunakan halaman Excel. Ya, nanti akan kita lihat bersama bagaimana aplikasinya dalam proses pengolahan worksheet atau di Excel ini, ya. Fungsi teks ya, ada yang sudah disediakan oleh Excel. Yang pertama adalah left ya. Jadi left di sini berarti mengambil karakter dari sebuah teks dimulai dari arah kiri ya. Left itu kan artinya kiri ya. Nah, kalau misalnya kita punya karakter misalnya ya, saya ketikkan saja misalnya di sini ada Bondowoso ya. Maka kalau misalnya kita ambil fungsi left ya, Bondowoso ya, kita minta 5 karakter, maka kalau kita tampilkan hasilnya yang keluar adalah Bondo. Kita coba ya. Misalnya saya punya fungsi seperti kemarin. Kalau fungsi itu berarti diawali dengan tanda sama dengan ya. Kemudian kita klik left. Oh, leftnya belum ada di default, bisa kita cari di sini ya, left. Nah, ini ada fungsi left ya, oke. Nah, teksnya di sini bisa kita ketikkan Bondowoso ya. Nah, kemudian kolom numcars ini maksudnya number of charactersnya ya. Kalau kita misalnya minta 5 ya, maka kalau kita klik OK ya, di sel tersebut akan muncul hasilnya ya, kata teks Bondo ya. Jadi artinya di sini fungsi left di sini ya menampilkan kata Bondowoso, tapi yang diambil cuman 5 karakter dari arah kiri ya. Bisa dipahami ya. Nah, kalau misalnya saya mau 4 karakter dari arah kiri misalnya, ini ya, kita coba praktekkan rumus ini ya. Kita mau praktekkan. Nah, teksnya Surabaya ya tadi ya, Surabaya, number of charactersnya 4. Maka kalau kita klik OK akan muncul teks Suro ya. Gampang ya, bisa dipahami ya. Nah, kemudian fungsi Excel yang berikutnya, fungsi teks yang berikutnya adalah right. Nah, kalau tadi fungsi teks yang left itu diambil dari sisi kiri dari sebuah teks, maka fungsi right ini justru sebaliknya, diambil dari sisi kanan dari sebuah teks ya. Misalnya kalau di sini kita coba praktekkan ini ya, kita coba praktekkan yang right Bondowoso. Nah,
kita belum ada ya fungsi write ya, kita bisa search di sini ya. Oke. Fungsi write, fungsi teksnya kita ketikkan Bondowoso, number of charactersnya 4 ya. Nah, maka akan muncul teks Woso ya. Kemudian fungsi berikutnya adalah fungsi mid ya. Kita coba kalau mid ini berarti dia karakternya yang diambil adalah karakter di tengah ya. Karena karakter di tengah, maka kita perlu menentukan berapa karakter yang diambil ya, dan dimulai dari karakter keberapa dari sebuah teks ya. Misalnya kita coba praktekkan yang ini ya, mid Bondowoso 54 ya. Kita coba sudah jangan lupa sama dengannya ya, karena belum ada di default. Kita ketikkan di search fungsinya. Nah, sudah ada mid, kita klik OK. Teksnya ya, Bondowoso, start numbernya berapa. Kita mau mengetikkan kita mau mencari teks dari tengah dari karakter yang keberapa ya. Kalau karakter yang kelima, berarti kita akan kita akan ambil karakter kelima dari teks Bondowoso ini. Kayak karakter pertama adalah B, karakter kedua adalah O, karakter ketiga N, karakter keempat D ya. Berarti karakter kelima O ya. Ini akan kita mulai karakter yang kita ambil dari huruf O ini, dari karakter O ini ya. Seberapa banyak karakter yang mau kita ambil? Kalau misalnya kita mau ambil 4 ya, berarti yang nanti akan dimunculkan mulai dari huruf O ini, kemudian 4 karakter berikutnya, O, W, O, S. Nah, ini akan muncul dari fungsi itu ya. Nah, bisa dipahami ya. Terus kemudian kalau misalnya sekali lagi, kalau misalnya kita mau ambil fungsi mid ya. Kalau misalnya teksnya kita ambil Surabaya. Nah, kita mau ambil mulai karakter ketiga ya. Karakter ketiga dari Surabaya ini berarti adalah huruf R ya. Dari huruf R mau kita ambil berapa banyak karakternya? Keempat misalnya, 4 karakter misalnya. Berarti yang akan ditampilkan adalah huruf R ya plus O, B, O. Nah, karena yang diminta 4 karakter. Nah, ya. Bisa dipahami ya. Ini relatif mudah kalau karakternya tidak terlalu panjang ya. Berikutnya adalah fungsi len ya. Len itu maksudnya rumus Excel untuk menghitung jumlah karakter pada suatu teks ya. Jadi jumlah karakternya berapa, jumlah karakter di teks itu tuh berapa. Sebenarnya kalau karakternya pendek sebenarnya nggak terlalu urgent ya, kan bisa dihitung pakai sekilas, itu bisa dihitung. Tapi kalau teksnya itu berbaris-baris, kemudian kayak misalnya di Word itu kan ada fungsi penghitung karakter juga ya. Ya. Di Excel juga ada ya, fungsi untuk menghitung berapa banyak karakter dari sebuah teks ya. Len ya. Oke. Mana? Len ya. Kita teksnya misalnya ketikan Bondo, maka karakter itu mengandung 9 karakter. Teks itu mengandung 9 karakter ya. Jadi len Bondowoso ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Maka ketika kita enter berarti muncul jumlah karakter dari teks itu 9 ya. Baik, kita lanjutkan ke fungsi teks berikutnya, yaitu concatenate ya. Concatenate ya. Ini rumus Excel untuk menggabungkan beberapa teks menjadi satu
Nah, ini mungkin harus diperhatikan, harus agak teliti ya, karena bisa jadi tanda spasi, tanda titik titik koma dan seterusnya ya. Nanti perlu diperhatikan. Kita coba kalau misalnya kalau sesuai dengan gambar ini ya, sesuai dengan yang ada di modul praktikum ini ya. Ada teks di kolom C. Saya buat ini baru ya, sheet baru ya. Ada teks di kolom C2 ya, Oktober. Kemudian di kolom D2 ada teks 2018. Di kolom E ada teks PT Adi Karya ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau menggabungkan ya sel-sel itu ya, misalnya kita mau menggabungkan antara sel C2 dengan sel D2, maka kita bisa masukkan rumus ya, concatenate ya, maaf ya, concatenate ya. Ya. Oke. Karena kita teks satunya sudah kita ketikkan di kolom C2, berarti kita klik saja ya. Teks 2-nya juga kita tinggal klik saja ya. Nah, kalau sudah, klik oke. Bentar ya. Saya tadi keklik if ya, maaf ya. Concatenate ya. Teks C1-nya C2-nya adalah Oktober, teks 2-nya adalah D2. Kalau sudah, klik OK. Nah, maka muncul Oktober 2018 sesuai dengan yang kita masukkan. Ini kok nggak ada spasinya ya, antara Oktober dengan teks 2018, minta ada spasinya dong misalnya ya. Jadi antara Oktober ya dengan 2018 kalau mau dikasih spasi, berarti di antara C2 dan D2 ini ya kita kasih tanda spasi. Tanda spasi itu karena dia bukan tanda spasi itu karena dia termasuk karakter yang kita insert ya, maka kita kasih tanda petik 2 ya, spasi petik 2 ya, terus kemudian koma ya. Nah, kalau sudah kalau sudah dimasukkan tanda spasi ini diapit tanda petik ya, karena spasi ini juga termasuk karakter kalau dalam Excel ya, maka sudah muncul karakter spasi di sini. Atau misalnya kalau kita mau nggak usah ribet-ribet input secara manual ya, maka kita bisa klik di kolom di halaman concatenate ini, teks satunya kita klik C2, teks 2-nya kita klik spasi ya, teks 3-nya kita klik 2018, maka otomatis teks 2 ini yang kita ketik spasi, kita klik tanda spasi, sudah otomatis menjadi tanda spasi di dalam rumus concatenate ini ya. Sama ya. Kalau yang di atas ini tadi saya masukkan maksudnya saya ketikkan secara manual tanda spasinya, jangan lupa dikasih tanda petik ya. Kalau yang kedua ini kita masukkan spasi dalam halaman Windows boxnya concatenate ya. Oke, sekarang kita mau coba rumus yang kedua ya. Rumus yang kedua ini ya,
rumus yang kedua ini adalah menggabungkan ya antara C2 D2 tapi di awalnya dikasih kata-kata bulan ya. Kita akan coba, jangan lupa kasih sama dengan, kemudian concatenate ya, karena huruf inian pertama kok, kata-kata pertama, karakter yang pertama kita minta adalah bulan, maka kita klik teks yang pertama bulan. Kemudian teks yang kedua mau ada spasinya apa enggak nih? Kalau ada spasinya berarti kita ketik spasi ya. Kemudian teks yang ketiga Oktober ya. Kemudian teks yang keempat spasi ya. Kemudian teks yang kelima ya D2 ya. Kalau sudah klik oke. Gampang ya. Nah, sekarang kita coba ya rumus yang ketiga sekarang ya. Concatenate, ada teks laporannya, kemudian teks di kolom di sel E2 ya, PT Adikarya, kemudian ada teks bulan, kemudian ada teks di kolom C2, ada teks di kolom D2 ya. Kita akan coba pakai rumus concatenate ini ya. Yang pertama laporan, teks yang pertama ya, yang akan kita, kalau misalnya kita mau gede semua ya, berarti kita kliknya di teks satu ini gede semua ya. Teks yang kedua spasi, teks yang ketiga adalah ini ya, PT Adikarya. Teks yang keempat spasi, teks yang kelima bulan ya. Ini ya, silakan dilanjutkan karena ternyata cuman bisa 5 ya. Di sini tambahkan bulan terus spasi ya, spasi, kemudian di sini dilanjutkan bulan Oktober ya, kemudian spasi lagi, kemudian di sini ini kan 2018. Oke ya. Jadi karena halaman box Windowsnya concatenate hanya bisa mewakili 5 teks, berarti lanjutannya, berarti kan kalau kita tambahkan ini, kalau kita hitung ini ada laporan 1 spasi 2 PT Adikarya 3 spasi 4 bulan 5. Nah, Oktober 2018-nya tidak bisa diinput secara otomatis di Windows box-nya ya. Jadi kita input manual di formula barnya ya. Bisa dipahami ya penggunaan concatenate ini ya. Lagi-lagi kalau misalnya teks yang diminta itu memang baru sedikit, baru 1-2, itu mungkin penggunaan concatenate ini dirasa tidak efektif ya. Tapi kalau misalnya yang kita minta yang dibutuhkan adalah misalnya 1000 baris misalnya, nah kita baru akan tahu ya penggunaan concatenate ini, penggabungan teks ini dibutuhkan rumusnya ya. Baik, kita lanjutkan ya. Fungsi teks berikutnya adalah lower. Lower itu berarti mengubah semua huruf ya pada teks tersebut menjadi huruf kecil atau huruf non kapital. Kalau di Word ini sebenarnya gampang ya, sudah ada icon untuk membuat, tinggal di blok karakternya, terus kemudian ada icon untuk ini ya, lower karakter gitu ya. Tapi kalau di Excel ya, ternyata memang nggak ada fungsi gedein kecilin huruf secara otomatis. Jadi ada fungsinya ya, fungsi lower, fungsi upper, sama fungsi proper ya. Kalau misalnya di sini kita punya teks ya, Bondo
Bondowoso kecil semua. Kita mau bikin Bondowoso ini menjadi fungsi menjadi upper. Upper itu berarti apa namanya, lebih besar, apa, huruf-huruf besar ya. Kita cari upper, ada upper ya. Oke, nah teksnya kita klik di sini. Nah, sudah otomatis menjadi huruf besar semua. Sebaliknya kalau dari huruf besar mau kita buat kecil semua ya, lower fungsinya ya. Nah, oke. Kita klik teksnya, tadinya huruf besar, kita klik biar jadi kecil semua. Nah, sudah berubah. Kalau kita mau huruf besarnya cukup di awal kata, tiap awal kata, berarti kita pakai fungsi proper. Belum ada ya. Kalau kita mau ketik manual sebenarnya nggak apa-apa sih ya, diketik manual di sini proper begitu, di Excelnya, di cellnya nggak apa. Nah, silakan diklik, maka akan muncul di huruf awalnya saja setiap kata yang menjadi huruf kapital ya. Itu ya fungsi teks yang bisa dipakai di Excel ya. Ini ada praktikum 9. Nah, praktikum 9 ini tentang daftar pemesan tiket ya. Jadi penentuan, kita bisa tahu tujuan tiket itu kemana, kelas berapa, tarifnya berapa, kuantitinya berapa, itu dari kode tiketnya ya, dari kode tiketnya. Nah, kode tiketnya itu adalah gabungan ya, mulai gabungan karakter, mulai dari yang paling awal itu adalah EK ya, EK, terus kemudian 560, ini salah satu kode tiketnya ya, 560, kemudian BDG, itu menunjukkan, kode tiket itu menunjukkan kemana tujuannya, kelasnya kelas apa ya, kemudian tarifnya berapa ya. Nah, itu nanti bisa muncul di kolom total ini ya, dari rumus-rumus yang kita inputkan ya. Jadi kalau kolom tujuan itu adalah 3 karakter kanan, 3 karakter kanan berarti ini ya. Kalau 3 karakter dari kanan berarti BDG. Berarti kita pakai fungsi right ya. Right 3 karakter dari kanan. Itu menggambarkan, menunjukkan tujuan tiket ya. Kemudian kolom kelas ini 2 karakter dari kiri. Kelasnya ya 2 karakter dari kiri, berarti kita pakai fungsi left ya. Kalau di nomor 1 ini berarti EK ini ya. EK itu berarti fungsi left ya. Kemudian kolom tarif ini adalah 3 karakter bagian tengah ya, tapi digabung dengan teks RP ya, dan kemudian ditambah dengan 000. Jadi kalau misalnya di kode tiket yang paling atas ini adalah EK 560. Nah, 560 ini adalah tarif, tapi tarifnya digabung dengan 560 ini digabung dengan RP dan 30 di belakangnya. Ini berarti fungsi meet dan fungsi concatenate digabung ya. Nah, kolom total adalah kolom tarif dikali kolom quantity ya. Jadi kolom total ini diinputkan rumus logika ya, fungsi logika perkalian antara tarif dan quantity ya. Ini praktikumnya nanti bisa dikerjakan ya. Kemudian jangan lupa hasil pekerjaannya, hasil praktikumnya disimpan dan dikirim ke email saya ya. Begitu mungkin. Nanti kalau ada yang belum ada error begitu ya, ada trouble ketika mengerjakan, boleh disampaikan di WA ya. Terima kasih, saya cukupkan. Nanti kita akan sambung dengan praktikum 10 praktikum berikutnya ya. Makasih.